Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga maghfirah atas beliau, keluarga sampai kepada kita selaku umat penganutnya. Baiklah, kami dari kelompok 16 yang terdiri atas saya sendiri Fadila Alim dan rekan saya Andrea Jasmine Wantogia. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami hari ini yang berjudul Proses dan Model dari Efek Media. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara pertama, yaitu saya sendiri, mengenai premis efek media. Jadi premis efek media ini adalah keseluruhan studi tentang komunikasi massa yang berasumsi bahwa media memiliki efek yang signifikan tetapi masih dapat persetujuan pada asal-usul dan asumsi lebih lanjut. Kemudian ketidakpastian ini lebih mengejutkan karena setiap hari kita mengalami kejadian yang menghasilkan pengaruh yang tidak terhitung. Jadi pandangan dari media ini bahwa efek media yang kita terima akan banyak sekali, karena dalam satu hari full kegiatan kita akan berinteraksi dengan media, baik itu media massa atau media konvensional, yang dimana kita akan melihat informasi-informasi yang akan disediakan oleh media itu, yang kemudian akan membentuk perilaku, sikap maupun pola hidup kita dalam bersosial maupun individu. Nah, untuk selanjutnya itu kita beralih kepada sejarah alami penelitian dan teori efek media. Jadi dalam hal itu ada 4 tahap yang disajikan. Yang pertama, tahap pertama itu mengenai semua media berkuasa, dimana pada masa itu, pada awal abad hingga tahun 1930-an, media seperti pers, film, dan radio dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan kepercayaan, merubah kebiasaan hidup, dan membentuk sikap menjadi kurang lebih sama dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka terima dari informasi-informasi lewat media. Kemudian pada tahap kedua itu mengenai teori kekuatan media yang diuji. Jadi di sini transisi ke penelitian empiris mengarah kepada tahap kedua, pemikiran tentang efek media. Permulaannya dicontohkan dengan baik dalam literatur penelitian seri Panye Fund Studies di Amerika maupun dalam penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kekuatan media yang ditemukan kembali, di mana terdapat banyak bukti kontemporer dari sifat dasar bahwa media efek sosial dan sebagai instrumen untuk melatih kekuatan sosial dan politik. Jadi di sini media juga berperan dalam hal membentuk sosial kita dan membentuk diri kita dalam berpolitik, lingkungan politik artinya. Nah, kita beralih ke tahap keempat, yaitu negosiasi dan pengaruh media, di mana pada tahap keempat ini atau tahap terakhir dimulai pada akhir tahun 1970 yang berawal dari pendekatan terhadap kebangkitan efek media, dapat disebutkan sebagai konstruksi sosial. Intinya, perubahan ini memandang media itu memiliki efek yang sangat penting dalam konstruksi sosial kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe kekuasaan komunikasi. Mengenai tipe kekuasaan komunikasi itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu dengan cara informasi, yaitu dengan cara memperoleh informasi atau menyebarkan informasi, kekuasaan media ini. Kemudian dengan menstimulasi aksi, dimana ketika ada informasi kejadian kita distimulasi menjadi suatu aksi yang kemudian akan menjadi satu bentuk sikap yang akan terbentuk pada diri penonton atau diri pengguna media ini. Nah, yang ketiga itu dengan mengarahkan perhatian secara berbeda. Artinya di sini akan ada beberapa pandangan atau akan ada beberapa fitur dari media yang akan disediakan secara berbeda. Dan yang keempat itu dengan persuasi. Kemudian yang kelima dengan mendefinisikan situasi dan memberikan kerangka terhadap dunia nyata. Jadi seperti itu.
Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu sebagai pembicara kedua, Andrea Wantogia. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada tingkat dan jenis efek. Efek media adalah konsekuensi dari apa yang media massa perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di sisi lain, ekspresi kekuatan media merujuk pada potensi umum dalam hal media memiliki efek, terutama efek terencana. Keefektifan media adalah pernyataan tentang keefektifan media dalam mencapai tujuan tertentu dan menyiratkan maksud atau tujuan komunikasi yang terencana. Menurut Kate, Sam, dan John Bowles 1990, efek media dalam memengaruhi manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, efek primer, yaitu efek yang ditimbulkan karena adanya terpaan, perhatian, dan pemahaman. Yang kedua ada efek sekunder, yaitu efek yang ditimbulkan karena adanya perubahan tingkat kognitif, yaitu perubahan pengetahuan dan sikap, dan perubahan perilaku, yaitu menerima dan memilih. Selanjutnya ada teori-teori efek media. Pada periode tahun 1930 sampai 1950 dikenal sebagai efek tak terbatas atau unlimited effects. Pada periode ini efek media sangatlah sederhana karena hanya melihat dampak dari pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Di mana media memberikan stimulus, maka komunikan menanggapinya dengan menunjukkan respon, sehingga dinamakan teori stimulus respon. Kedua, periode 1950 sampai dengan 1970 dikenal sebagai efek tak terbatas atau limited edition. Pada periode ini, media massa sudah tidak memiliki kekuatannya lagi, sebagaimana periode teori masyarakat massa atau periode efek tidak terbatas, yaitu periode sebelumnya. Karena setelah berakhirnya perang, masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh isi pesan media massa. Terakhir, periode 1970 sampai 1980-an yang dikenal sebagai efek moderat atau not so limited edition. Karena masyarakat yang semakin modern, mereka semakin mampu menyaring efek yang ditimbulkan media massa. Artinya banyak variabel yang turut memengaruhi proses penerimaan pesan, yaitu tingkat pendidikan, lingkungan, sosial, kebutuhan, dan sistem nilai yang dianut masyarakat itu sendiri. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin selektif pula masyarakat dalam menyeleksi pesan yang ditimbulkan oleh media. Terakhir, respons dan reaksi individual model stimulus respon. Model stimulus respon sangatlah jelas, berjangka pendek, dan individualis. Fitur utama model tersebut dapat direpresentasikan sebagai berikut: pesan tunggal, individu penerima, dan reaksi. Ketiga itu diterapkan kurang lebih pada efek yang disengaja atau tidak disengaja, walaupun terdapat perbedaan penting antara respon, mengimplementasikan tidak adanya penerima, dan juga proses pembelajaran, dan reaksi, yaitu mengimplementasikan tidak adanya gangguan pada penerima dan merupakan refleks behavioral yang penting. Versi yang lebih luas tentang respons dasar dan proses pembelajaran yang terjadi dalam persuasi dan membutuhkan opini ditujukan oleh McGuire 1973 dalam bentuk 6 tahap: presentasi, perhatian, pengertian, mengolah, penyimpanan, dan perilaku secara terang-terangan. Demikian presentasi dari kelompok 16, yaitu proses dan model dari efek media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.